Apa kabar? Apa kabar kelompok pra bermain? Apa kabar kelompok bermain 1-2? Apa kabar kelompok A1-2-3? Hai, apa kabar untuk kelompok B1-B2-B3? Semuanya sehat? Puji Tuhan sehat. Oke anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Nince. Ibu Nince mau bercerita pagi hari ini. Sudah siap? Sudah ready anak-anak? Sudah. Tapi sebelumnya Ibu Nince mau nyanyi yuk. Temenin Ibu Nince dong nyanyinya. Iya, terima kasih teman-teman anak-anak yang baik. Yuk anak-anak, kita mau bernyanyi dengan Allahku besar. Yuk, are you ready my friend and children? Okay, I'm ready. Yuk, 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Yeah. Thank you very much my children. Oke, anak-anak, hari ini Ibu Nince mau bercerita. Sebelum lagi bercerita, Ibu Nince lupa teman-teman. Kita berdoa dulu yuk. Oke, kita mau berdoa. Are you ready my friend? Your berdoa? Ya? Oke, yuk. Fold your hand and close your eyes, and then we pray to God. Yuk anak-anak, kita mau lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa dengan baik ya teman-teman. Oke, Ibu Nince yang berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami di malam hari sampai pagi hari ini. Kau berikan kami juga kesehatan. Kau jaga kami juga di malam hari sampai pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu meminta, memohon kepadamu ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami, karena kami siap mau mendengar cerita firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, hadirlah Engkau di hati kami, di tengah-tengah kami, agar kami dapat mendengar cerita dari Ibu Guru dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia yang berdosa ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat daripadamu. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami akhiri doa yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita mau mulai mendengarkan cerita dari Ibu Nince. Ya anak-anak, hari ini Ibu Nince mau cerita tentang, tentang apa? Tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Yuk
Kita duduk yang manis. Ya, anak-anak, hari ini Ibu Nince mau bercerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Iya, yang diambil dari Alkitab, anak-anak. Iya, dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Tapi Ibu Nince mau ambil inti dari cerita itu di ayat 40. Ya, Yohanes 11 ayat 40. Yuk, kita baca dan kita dengarkan, ya. Oke. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ya, sekali lagi. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, oke anak-anak. Nah, sebelum Ibu Nince cerita, Ibu Nince mau perlihatkan ceritanya dulu, filmnya. Yuk, kita menonton. Silakan menonton teman-teman. Duduk yang manis. Yuk. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit,
lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Oke anak-anak, siap mau dengar cerita? Duduk yang manis. Perhatikan cerita Ibu Ninja. Oke. Anak-anak, ada seorang yang bernama Lazarus. Ya. Nah, ini gambarnya anak-anak, ya. Lazarus. Dia mempunyai adik yang bernama Marta. Ya, adiknya bernama Marta. Dan dia mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Ya, Maria. Lazarus, Marta, dan saudaranya mereka Maria tinggal di kota Betania. Iya, Betania. Oke. Nah, tapi anak-anak, sebelumnya Maria yang disebutkan Ibu Nince ini bukan Marianya Ibu Yesus ya, tapi Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur serta mengelap kaki Yesus itu dengan rambutnya. Ya, tahu nggak anak-anak arti rambut bagi kita manusia? Rambut itu adalah mahkota kita, mahkota kepala, mahkota kehidupan kita. Nah, si Maria ini rela mahkotanya untuk mengelap kaki Yesus. Padahal kaki itu kan kotor ya teman-teman, anak-anak. Iya, dia rela mengorbankan rambutnya untuk mengelap kaki Yesus. Hebat ya, good job ya Maria ini. Oke, yuk kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, suatu hari anak-anak, Lazarus itu sakit anak-anak. Wah, sakit dia. Dia sakit parah anak-anak. Saudaranya si Maria dan adiknya Marta sedih sekali. Bagaimana kalau kita punya mama, papa atau saudara kita sakit, kita sedih nggak? Sedih. Maria dan Marta pun sedih. Sampai dia nangis teman-teman anak-anak. Saudaraku Lazarus, ayo sembuh saudaraku, katanya. Nah, saking sedihnya, Maria menyuruh seseorang untuk mendatangi, menghampiri, menjumpai Yesus.
karena Yesus sayang sangat sama Lazarus, Marta, dan Maria. Orang itu mau nggak teman-teman? Anak-anak. Rupanya orang itu mau, anak-anak. Nah, orang yang disuruh Maria untuk mencari Yesus, dia jalan, dia cari, dia pergi, anak-anak. Nah, rupanya orang itu, anak-anak, ya, bertemu dengan Yesusnya. Wah, puji Tuhan. Dia bicara, oh itu Yesus, puji Tuhan, aku sudah dapat berjumpa dengan Yesus. Dia lalu bicara sama Yesus. Dia hampiri Yesus, dia bicara begini, anak-anak. Yesus, Yesus, aku adalah suruhan Maria saudaramu. Maria menyuruh aku memberitahukan bahwa Lazarus saudaramu itu sudah sakit, lagi sakit parah. Nah, setelah itu Yesus sedih, tapi anak-anak sedih. Iya, tapi Yesus bicara. Hai teman, katanya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan ingat ya, agar kamu juga belajar percaya. Wah, orang itu yang disuruh Maria diam aja. Rupanya yang tadi yang Tuhan Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan kamu belajar percaya. Wah, akhirnya orang yang disuruh Maria kembali, teman-teman, anak-anak, ke tempatnya Maria, ke Betania. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke sana, tapi setelah 2 hari kemudian Tuhan Yesus mendengar cerita itu telah disampaikan sama orang yang tadi. Tuhan Yesus baru mengajak murid-muridnya pergi ke Betania, ke Yudea, mengajak murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak. Tuhan Yesus bilang, yuk murid-murid, kita pergi menghampiri mereka. Nah, anak-anak, di dalam perjalanan Tuhan Yesus sudah berangkat. Sampailah Tuhan Yesus di tempat Lazarus, Maria, dan Marta. Di tempat mana, anak-anak? Ya betul, di tempat Betania. Nah, setelah mendengar itu Tuhan Yesus sampailah di tempat Betania. Tuhan Yesus melihat, loh, banyak orang yang menghampiri si Maria dan Marta. Orang-orang itu rupanya orang Yahudi, teman anak-anak. Rupanya anak-anak, orang Yahudi itu sedang menghibur Maria dan Marta. Karena apa? Karena anak-anak, Lazarus sudah meninggal. Dan Lazarus sudah dimasukkan ke dalam kuburan. Tapi kuburannya berbentuk gua, anak-anak. Dan ditutupi, ya betul, ditutupi batu besar, anak-anak. Nah, setelah
Marta mendengar bahwa di situ ada Tuhan Yesus, Marta menghampirinya Tuhan Yesus dan menangis. Menangis sedih anak-anak. Ya, dia bilang, Tuhan, kiranya Engkau berada di sini, Tuhan. Saudaraku tidak akan mati. Sambil menangis anak-anak. Marta sedih sekali. Tuhan Yesus juga rupanya Tuhan Yesus juga sedih anak-anak mendengar kematian Lazarus. Anak-anak, Marta menangis. Tapi Tuhan Yesus hanya menjawab begini, Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup meskipun ia sudah mati. Dan tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau pada hal ini, Marta? Marta mendengar itu dan menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Nah, anak-anak, setelah mendengar Tuhan Yesus berkata begitu, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup meskipun ia sudah mati, dan tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau pada hal itu? Kata Tuhan Yesus. Marta menjawab bagaimana teman-teman? Ya, Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Wah, mendengar itu Marta berlari anak-anak. Dia pergi menemui siapa coba? Iya, dia menemui saudaranya si Maria. Iya, Marta pergi menemui dan menghampiri Maria dan memberitahukan bahwa sang guru Yesus si Mesias itu sudah ada di tempat kita dan mencari Maria. Wah, Maria begitu mendengar Yesus sudah datang di Betania, Maria lari anak-anak. Wah, lari menghampiri Yesus. Dia cari sana sini Yesus. Di mana? Di mana? Di mana? Iya, Maria berlari dan menjumpai Yesus dan langsung anak-anak menjatuhkan diri tepat di bawah kaki Yesus. Dan dia berbicara, Yesus, Tuhan, Guru, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Sambil menangis. Yesus terharu anak-anak dan sedih melihat Maria menangis. Dan Yesus berkata, di manakah dia? Kalian baringkan. Nah, setelah itu Maria dan Marta rupanya sudah sama-sama Yesus. Yesus bertanya seperti tadi, di manakah dia akan kalian baringkan? Maria dan Marta mengajak Yesus ke kuburan Lazarus tadi. Dan Yesus berkata, angkat batu itu. Hanya bisa berbicara, angkat batu itu. Marta menjawab, Tuhan, ia kan sudah berbau karena sudah 4 hari lamanya dia meninggal mati. Yesus malah menjawab, mendengar si Maria Marta menangis, dia hanya menjawab begini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat
kemuliaan Allah. Hanya itu teman-teman, anak-anak, Yesus berbicara, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Wah, orang-orang yang mendengar itu, anak-anak, langsung menutup batu yang tadi tertutup, dibuka sama mereka, anak-anak, didorong mereka. Batunya berat. 1, aduh, 2, aduh, 3, ayo dorong. Akhirnya batu itu terbuka. Wow. Akhirnya dengan bantuan orang-orang banyak, batu itu terbuka. Wah, lihat Tuhan Yesus langsung menghadap ke atas. Kepalanya melihat ke atas. Dan dia berkata, dia hanya bilang gini, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau mendengarkanku. Lalu Yesus berseru lagi yang keras, Lazarus, Lazarus, keluarlah, marilah keluar. Setelah tadi Tuhan Yesus menghadap ke atas dan berbicara sama Bapaknya di surga, Bapa, aku mengucap syukur padamu karena engkau mendengarkanku. Lazarus, gimana teman-teman, anak-anak? Ya, Lazarus, di dalam kubur Lazarus ada yang bergerak. Kruk. Rupanya Lazarus berjalan, anak-anak. Wow, hebat. Wah, hebat ya. Karena Tuhan Yesus, Lazarus bisa berjalan keluar kuburannya. Dia keluar. Kemudian Lazarus yang sudah mati dan dipanggil Yesus pun keluar tadi kan teman anak-anak. Ya, kaki dan tangannya serta wajahnya masih tertutup kain kafan, kain penutup waktu dia mati. Ya. Nah, Yesus berkata sama Maria Marta. Dia berkata, Hai Maria Marta, bukakanlah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Wah, akhirnya si Marta dan Maria membukakan kain-kain kafan yang menutup kaki, tangan, tubuh, muka, wajah, kepalanya si Lazarus. Lazarus langsung, oh, puji Tuhan. Wah, hebat ya teman-teman ceritanya. Wah, hebat. Karena melihat keajaiban yang Tuhan berikan, yang mereka melihat, orang-orang Yahudi melihat keajaiban yang Tuhan buat, mereka langsung percaya. 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 Wah, banyak jadinya orang percaya sama Tuhan Yesus. Ya, hebat kan anak-anak ceritanya, good job. Ya, kita senang loh, banyak yang percaya sama Tuhan Yesus. Ya, nah itu dia anak-anak. Artinya anak-anak, bagaimanapun anak-anak sedang sakit, sedang sedih, sedang takut, sedang gelisah, sedang sebel, sedang apa, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya dan berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan akan memberikan kita keajaiban, kesehatan, pemulihan dari penyakit. Ya, kita akan sembuh, kita akan sedih, yang sedih tadi jadi senang. Ya, hebat. Ya, tetap ya anak-anak, Ibu Nice mau ajak anak-anak untuk selalu percaya kepada Yesus, ya. Oke. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan ceritanya
Yuk kita mau nyanyi lagunya seperti ini. Percaya saja, percaya saja. Oke teman-teman? Yuk anak-anak kita mau nyanyi. Oke? Are you ready my friends? Your song? Oke, ready. 1, 2, 3. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, cerita dan nyanyi sudah kita dengarkan. Yuk kita mau berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa dengan baik. Fold your hand and close your eyes, and then we pray to God. Kita berdoa sama-sama yuk anak-anak, ikutin Ibu Nince ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar sedikit firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau percaya bahwa Engkau adalah penolong kami yang memberikan kami kesehatan, berkat dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan, kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau selalu mendampingi kami di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu untuk hari-hari selanjutnya. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri doa yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu, Putra-Mu Tuhan, Juru yang selamat yang hidup. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di hari selanjutnya, di cerita selanjutnya bersama Ibu Nince. Oke, yuk sama-sama kita ucapkan I love you. Kita saling mengasihi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.